Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya tetap mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang harus kita akui, kita patut mengacungkan jempol kepada Presiden Joko Widodo selaku dia seorang politisi. Kecampinannya di dalam memainkan politik tampak sekali akhir-akhir ini. Sejumlah politisi senior yang telah demikian lama berkecimpung di dunia politik nasional tampak sekarang ini sepertinya berada di bawah kendali Jokowi. Sebut saja politisi yang sudah malang melintang demikian lama di tingkat nasional, Zulkifli Hasan yang sekarang Ketua Partai Amanat Nasional, dan selama ini kita kenal dia sudah banyak sekali memakan asam garam perpolitikan nasional. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo masuk ke politik nasional dari daerah yang hanya sebagai seorang wali kota di Solo. Demikian juga dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kalau kita runut belakang, Muhaimin Iskandar di dunia perpolitikan tingkat nasional sungguh jauh sebelum Presiden Joko Widodo masuk ke politik nasional. Ketika Joko Widodo masih wali kota Solo, Muhaimin Iskandar telah demikian dikenal di gelanggang politik nasional. Dia di dunia politik tidak asing lagi. Tetapi kita lihat sekarang ini Muhaimin Iskandar terkesan berada di bawah kendali Jokowi dari segi politik. Demikian juga dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga Hartarto selaku seorang nahoda dari partai besar yang juga partai yang telah cukup lama, dan di dalam Partai Golkar ini sungguh sangat banyak politisi-politisi senior yang jam terbangnya sudah demikian tinggi, sehingga jika seorang politisi mampu menduduki jabatan Ketua Umum Partai Golkar, itu keseniorannya sungguh tidak diragukan lagi. Dan sekali lagi, dibandingkan dengan jam terbang Joko Widodo sebagai seorang politisi, sungguh Airlangga Hartarto jauh meninggalkan Jokowi. Tetapi seperti kita saksikan sekarang ini, Airlangga Hartarto terkesan berada di bawah kendali Jokowi. Apa yang membuat terjadinya hal seperti ini? Kalau kita lihat perjalanan karir politik Presiden Jokowi, kita hanya melihat pertama dia menjadi wali kota Solo. Dia sebagai kader PDIP. Selanjutnya maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Juga dia kader PDIP. Kita tidak melihat Jokowi memegang kedudukan yang penting di PDIP. Dia tidak pernah menjadi sekjen PDIP.
apalagi menjadi ketua umum. Demikian pula setelah Jokowi menjadi presiden, Jokowi juga tidak mendapatkan peranan penting di PDIP. Dia tidak sekjen PDIP, apalagi ketua umum PDIP. Tetapi sekarang ini kita melihat betapa Joko Widodo benar-benar sekarang ini bisa mengendalikan politikan nasional. Bayangkan partai sebesar Golkar, demikian juga dengan PKB, juga PAN, semua itu seakan berada di bawah kendali Joko Widodo secara politis. Apa gerangan yang membuat hal seperti ini? Jika kita perhatikan, Joko Widodo mendapatkan kunci masing-masing dari ketua partai ini. Kuncinya kunci apa? Kuncinya adalah kunci kasus hukum yang ada pada mereka masing-masing. Jadi, sehebat apapun politisi ini, tampaknya tidak bisa berkutik jika kunci kasus hukumnya telah didapatkan. Apa kunci kasus hukumnya itu? Kita melihat ketiga ketua umum partai ini, Erlangga Hartarto, Caimin atau Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, ada kesan ketiganya ini masing-masingnya punya kasus hukum yang sewaktu-waktu bisa diangkat atau yang belum tuntas. Erlangga Hartarto, dia punya kasus hukum minyak goreng. Dan kita tahu baru beberapa waktu lalu Erlangga Hartarto dipanggil oleh Kejaksaan Agung dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Erlangga Hartarto sempat diperiksa 12 jam dengan 46 pertanyaan. Dan kita melihat ketika Erlangga Hartarto keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung, tampak lelah sekali. Jadi kasus ini sewaktu-waktu bisa terungkit kembali. Selanjutnya, Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar memiliki kasus kardus durian. Kita tahu sekitar tahun 2011 kalau kita tidak keliru, kasus kardus durian ini menghebohkan publik. Dalam kasus ini ada upaya menyuap pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat itu menakernya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasinya Muhaimin Iskandar. Ada uang 1,5 miliar di dalam kardus durian yang waktu itu ditemukan KPK di saat KPK melakukan OTT terhadap kasus yang ada di Kementerian ini. Dan OTT ini melibatkan 2 orang anak buah dari Muhaimin Iskandar. Di 2 orang pejabat di Kementerian ikut terlibat dalam kasus OTT ini dan telah diponis. Dan kasus ini khusus untuk Muhaimin Iskandar
tampaknya sewaktu-waktu bisa diangkat kembali. Buktinya, beberapa waktu lalu Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan tidak mendiamkan kasus ini. Dan kasus ini bukan didiamkan, tetapi tetap akan diproses. Nama Muhaimin Iskandar yang kerap sekali disebut di dalam persidangan kasus ini di pengadilan dulunya, tampaknya belum tuntas secara hukum sampai saat ini. Walaupun ketika Muhaimin Iskandar di persidangan sebagai saksi mengatakan dia tidak tahu menahu dengan kasus ini. Kita lihat lagi Zulkifli Hasan. Kunci kasus hukum Zulkifli Hasan diantaranya kasus suap alih fungsi hutan ke lahan sawit di Provinsi Riau ketika Zulkifli Hasan menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di saat pemerintahan SBY dulu. Kasus ini tampaknya khusus untuk Zulkifli Hasan tetap bisa sewaktu-waktu diangkat kembali. Inilah yang membuat Zulkifli Hasan tampak bagaikan tersandra oleh kasus ini. Demikian juga dengan kasus yang baru beberapa waktu lalu terjadi. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Unila, Universitas Lampung. Yang juga dalam kasus ini terdakwanya Rektor Unila Karomani di persidangan menyebut nama Zulkifli Hasan sebagai salah seorang yang turut menitipkan nama mahasiswa baru kepadanya. Sahabat BN, inilah tampaknya yang membuat Jokowi saat ini terkesan bisa mengendalikan para politisi senior ini dan para politisi nakhoda partai-partai yang cukup senior ini. Jadi ke depannya sahabat, mungkin agaknya setiap partai perlu betul-betul melihat calon ketua umumnya atau calon pimpinannya atau calon nakhodanya benar-benar telah melalui seleksi yang sebersih-bersihnya, terutama dari sisi hukum dan moral. Sebab itulah yang sewaktu-waktu yang bisa diangkat ketika ada seorang pimpinan partai tersangkut masalah kasus hukum, terutama tentu kasus korupsi atau kasus moral atau kasus asusila, itu akan membuat pimpinan partai tersebut bisa jadi tersandera. Kita tahu bahwa tahun 2024 akan banyak partai yang mengadakan kongres atau munas memilih ketua umumnya. Dan waktu itulah nanti agaknya kader-kader partai melakukan seleksi, melakukan penyaringan yang benar-benar selektif terhadap calon-calon yang akan maju menjadi ketua umum. Kalau tidak demikian,
kita khawatir 5 tahun lagi nanti ketika partai harus leluasa bergerak, bertindak untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kader-kader partainya, untuk kepentingan akar rumput partainya, untuk kepentingan pemilih partainya, dan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, dia menjadi tersandera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.